Selamat bertemu kembali, sobat-sobat operator desa dimanapun Anda berada pada saat ini. Semoga sobat-sobat dan sehat dalam menjalankan tugas aktivitasnya. Nah, ada beberapa kendala yang sering terjadi pada saat kita menginput aplikasi Cisco Desk, pada saat kita menginput data-datanya, membuat SPJ, membuat laporan-laporan yang lainnya. Kadang kita mengalami kendala dalam membuat laporan tersebut. Contohnya seperti ini, ya. Saat kita mau melakukan SPJ pertanggungjawabannya atau pencairannya, kita baru sampai di pencairannya. Saat kita mau simpan, ada muncul tiba-tiba saldo sumber dana DDS tidak mencukupi. Nah, sementara saat kita melakukan pengecekan pada laporannya, ya, ini sumber dana DDS-nya, kita pilih, terus realisasi APBD bersumber dana 1A, kita cetak. Di sini sebenarnya masih ada sebenarnya, ya, saldonya masih banyak, ya, masih ada 361 juta sekian. Tetapi ketika kita mau melakukan pencairan, kenapa justru ada tulisannya bahwa saldo kurang dari 23.100.000, ya. Ini minus 23.100.000. Nah, untuk mengatasinya kita perlu tahu bahwa tanggal SPP, ya, ini saya tunjukkan. Tanggal SPP di sini terkadang lebih muda dibanding terkadang lebih tua tanggal SPP-nya dibanding pada saat kita melakukan mutasi kas, ya. Pada saat kita melakukan mutasi kas, di situ kadang jauh tanggalnya lebih di atas. Misalnya tadi ini di SPP-nya tanggal 7, tanggal 15 bulan 7. Nah, pada saat kita melakukan mutasi kas, di sini tercatat tanggal 25 bulan 7. Otomatis tidak mungkin terbaca, tidak bisa dilakukan pencairan, sehingga muncul notifikasi ini. Kenapa? Karena tanggal dimutasinya kas ditarik dari bank tanggal 25 bulan Juni. Sementara tanggal pembuatan SPP-nya tanggal 30, ya. Atau terbalik. Itu berpengaruh, ya. Kalau tanggalnya tidak sinkron, otomatis pada saat kita melakukan pencairan seperti ini, saldo sumber dana tidak mencukupi, ya. Nah, untuk mengatasinya, kita harus rubah di sini, kita harus rubah tanggalnya, ya, karena tanggal SPP dia di tanggal 30, sementara dananya baru ditarik pada saat tanggal 15, ya, atau pencairannya di tanggal 15, ya. Kalau kita cek di penerimaannya, ini kan tanggal 25 di waktu kita melakukan mutasi kas tanggal 25. Otomatis tanggal 15 ini harus kita selaraskan, ya. Ini harus di atas tanggal 25. Kenapa? Karena tidak mungkin digunakan dulu sebelum dipakai. Ini. Jadi untuk mengatasinya, kita masuk di sini, kita ubah, ya. Karena ini tanggal 25 bulan 7, maka di SPP-nya nanti harus kita rubah. Ya, ini kan sudah cocok tanggal 30. Tetapi di pencairannya tanggal 15. Nah, kita tidak bisa, kita simpan tidak bisa, tetap minus. Maka yang kita rubah tanggal SPP-nya. Kalau bukan tanggal SPP-nya, tanggal pencairannya kita rubah, maka tanggal mutasi kasnya yang harus kita rubah, ya. Jangan lebih duluan digunakan, di SPP kan, sementara dimutasinya belum, ya. Jadi yang kita rubah di sini kalau muncul seperti ini, tanggal pada saat kita melakukan transaksi atau melakukan SPJ.
Nah, ini coba kita rubah. Tadi kan tanggal 30. Kalau kita selaraskan tanggal 30, kita pilih simpan, maka otomatis tersimpan. Kenapa? Karena tanggal SPJ sama dengan tanggal SPP. Kalau misalnya di tanggal mutasi kasnya kita rubah, misalnya di atas tanggal 30, otomatis ini tidak bisa lagi kita cairkan. Kenapa? Karena ini pencairannya lebih tanggal 30, sementara tanggal mutasi kasnya tanggal 31 misalnya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita perlu perhatikan tanggal berapa kita melakukan mutasi kas. Maka otomatis saat kita melakukan mutasi kas, SPP-nya di atas dari tanggal mutasi kas. Misalnya di sini tanggal mutasi kasnya tanggal 25, nah, SPP harus setidaknya tanggal 30. Jangan tanggal 25 di tanggal SPP, sementara di mutasi kasnya jangan tanggal 25 di mutasi kas, sementara tanggal di SPJ-nya di bawah tanggal 25, misalnya tanggal 24 ke bawah. Ini coba kita rubah. Kalau kita, ini kan tanggal tadi, kita lihat ya, tanggal mutasi kasnya tanggal 25 Juli. Kalau misalnya kita rubah, karena tanggal 25 Juli pencairan, kita rubah menjadi tanggal 24 di sini. Dia muncul seperti ini, ya. Karena lebih dahulu dibuat SPJ-nya sebelum mutasi. Tapi kalau kita rubah menjadi tanggal 30 atau tanggal 31, coba. Nah, tanggal 31 bisa karena di atas dari tanggal 25. Kalau misalnya kita rubah menjadi tanggal 30 ya sama, itu bisa karena sudah di atas dari tanggal 25. Nah, sama pada saat kita melakukan SPP, lantaran ternyata ada kosong, ada penganggaran yang kosong, misalnya ada satu kegiatan yang bisa dibelanjakan, item belanjanya kosong, maka kita harus cek dulu tanggal berapa penerimaan desanya, ya. Kalau misalnya di tanggal penerimaan desanya itu kita rubah, jangan sampai dibuatkan SPP dulu sebelum diinput penerimaan desa. Jadi untuk urutan menginput SPJ, kita harus mulai dari tanggal berapa kita menginput penerimaan desa, ini diselaraskan dengan yang ada di rekening koran desanya masing-masing. Itu disesuaikan dengan rekening koran. Setelah sesuai, maka kita bisa membuat SPP boleh sama dengan tanggal waktu kita melakukan penarikan atau mutasi kas. Tapi kalau berbeda, lebih baik misalnya tanggal penarikannya atau mutasi kasnya tanggal 25, lebih baik kita buat SPP di atas tanggal 25. Jangan di bawah tanggal 25 karena tidak akan sinkron atau tidak terbaca. Nah, tapi kalau misalnya sudah seperti ini sudah clear. Jadi kita coba cek di laporan realisasinya. Nah, ini tetap seperti ini. Karena ini sudah masuk dalam hitungan ketika kita menginput di penerimaan desa, ini sudah masuk hitungan, dikurang ini, sisanya ini di bawah. Nah, itulah yang perlu kita ketahui, teman-teman operator perlu ketahui bagaimana caranya mengatasi solusi apabila ada kendala, masalah jumlah saldo kas tunai yang tidak mencukupi. Nah, inilah yang bisa saya bagikan bagi teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Dukung terus channel ini untuk tetap berkembang.